Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin yang memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan harapan dapat saling berkolaborasi, bekerja sama sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan mutu pendidikan serta hasil belajar siswa dapat meningkat dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Maka dari itu, kami SD Negeri 10 Benua Kayong membentuk komunitas belajar yang di dalamnya ada kelompok kecil. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mengadakan briefing seperti biasa. Di kegiatan pembelajaran di kelas, apa Bapak Ibu sudah berjalan lancar atau mengalami kendala? Jadi begini Pak, yang saya alami di kelas saya, anak-anak saat pembelajaran itu mudah bosan dan mengantuk, seperti kurang bersemangat. Bagaimana ya Pak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas? Itu aja. Kalau di kelas saya, kendalanya yaitu anak-anak malas untuk membaca, Pak. Kalau disuruh membaca, anak-anak tidak fokus, malah bermain dengan kawan lainnya. Gimana itu, Pak, solusinya? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Ibu Sunasi dan Ibu Selvi, Pak. Baik Bapak Ibu, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di kelas itu kurang lebihnya sama, yaitu rendahnya literasi dan numerasi, serta rendahnya kualitas pembelajaran di kelas. Jadi hal ini nanti kita jadikan fokus utama yang nantinya akan kita pecahkan di komunitas belajar kita untuk mencari pemecahan permasalahan yang kita hadapi. Terkait permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, beberapa waktu yang lalu kita sudah membentuk komunitas belajar. Nantinya di komunitas belajar Bapak Ibu tersebut, nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi, berdiskusi, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, jadi untuk fokus kobel kita saat ini yaitu peningkatan motivasi belajar siswa dan yang kedua yaitu meningkatkan literasi siswa. Nah untuk hal tersebut saya minta pendapat Bapak Ibu bagaimana baiknya supaya kedua fokus kita itu dapat tercapai dengan baik. Jadi, menurut pendapat saya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang udah bosan di dalam kelas, itu kita dapat mengupgrade model pembelajaran itu menjadi model pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center, seperti pembelajaran yang berbasis proyek serta pembelajaran yang berbasis masalah dan model pembelajaran lainnya. Saya setuju dengan pendapat Ibu Desi. Dan saya ingin menambahkan untuk persoalan rendahnya literasi pada siswa, mungkin alangkah lebih baiknya kita benar-benar melaksanakan gerakan literasi sekolah. Misalnya 10 menit pembiasaan membaca sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bisa juga kita manfaatkan ruang kosong di kelas untuk dijadikan pojok baca yang berisi beberapa buku yang menarik dengan harapan menumbuhkan minat membaca siswa. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada tanggapan lain atau tidak? Setuju Ibu. Baiklah jika seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama kita akan mengadakan pembelajaran mengenai model-model pembelajaran yang menarik yang kemudian berpusat pada siswa. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya itu dapat menerapkan pembelajaran tersebut di kelas sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan pojok baca di setiap kelas supaya literasi siswa itu dapat meningkat.
Sepertinya pembelajaran project based learning sangat menarik diterapkan di kelas kita ya Bu ya. Iya Bu. Siswa terlihat antusias dan aktif dalam pembelajaran. Sekarang kita akan melakukan sedikit yaitu tepuk semangat. Ya, oke? Oke. Ayo, tepuk semangat. Dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. So, kelas. Oke, terima kasih. Buku non-fiksi di sini berisi tentang buku yang berisi karangan atau rekaan dan tujuan untuk menghibur, ya. Terus berisi pesan apa? Pesan moral, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Fokus atau isi 4 bagian. Terima kasih. Hasil praktik baik yang telah saya lakukan di kelas ini menggunakan model PJBL, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan siswa dalam belajar juga akan meningkat sehingga siswa di sini antusias dalam belajar. Adanya pojok baca di kelas saya itu akan menumbuhkan minat baca siswa yang sebelumnya siswa malas dalam membaca. Jadi siswa akan penasaran dengan buku yang ada di pojok baca dan akhirnya akan menumbuhkan minat baca siswa itu sendiri. Adanya komunitas belajar ini, kami berusaha memfasilitasi guru serta tenaga pendidik untuk berkolaborasi dan belajar bersama guna mencari solusi dari kendala yang ada untuk perbaikan. Komunitas belajar di satu sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi. Dengan adanya komunitas belajar ini, diharapkan semua guru bisa berkolaborasi, berdiskusi, dan bekerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi. Demikianlah praktik baik pada komunitas belajar SDN 10 Burwakayung, Kabupaten Ketapang. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru dan sekolah lainnya.